Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang Li tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat serta gembira di samping keluarga yang tersayang. Bang Li juga ingin mengucapkan terima kasih kerana teman-teman telah pun sudi support dan juga subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga dimurahkan rezeki, dan bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton, sudi-sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li. Baru-baru ini kita telah digemparkan, satu dunia telah digemparkan mengenai perkabaran ataupun berita yang agak-agak hamsyong dari Korsel yang menuduh Insinyur RI mencuri teknologi pesawat KF21 beramai. Apakah yang telah menyebabkan Korsel menuduh Insinyur RI mencuri teknologi KF21 ini? Ingin melihat kebenarannya guys. Bang Li penasaran ingin tahu. Tanpa buang masa, jom kita tonton video ini. Let's go. Hey, hola Indomates, Indo Magazine. Pemerintah RI buka suara ya guys. Kemarin yang masih lumayan basah nih bos. Yang pertama yaitu terkait tuduhan pencurian teknologi jet tempur KF21 oleh Insinyur Indonesia. Yang ini langsung direspon dan diklarifikasi oleh pemerintah kita Indonesia bos. Kemenlu. Dan nanti kabar kedua datang dari tanggapan respon pemerintah Kementerian Indonesia Luar soal pemilu Taiwan. Pemilihan presiden Taiwan, di mana pemerintah kita Indonesia pun menyatakan tetap mengakui kebijakan satu Tiongkok. Nah, apakah artinya itu? Apakah Indonesia tetap tidak mau mengakui adanya negara Taiwan? Satu Tiongkok. Yang pertama kita bahas dulu nih bos, soal tanggapan pemerintah kita Indonesia yang ini Bang ingin tahu. Pencurian teknologi jet tempur KF21 oleh Insinyur Indonesia. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Diketahui bahwa dalam hal ini pihak pemerintah kita Indonesia, yaitu Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang diwakili oleh juru bicara Kemlu Bapak Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang mengumpulkan semua informasi mengenai keterlibatan seorang insinyur Indonesia dalam kasus pencurian terkait proyek bersama pesawat tempur KF21 dengan Korean Aerospace Industry yang disingkat KAI bos. Beliau pun juga menerangkan bahwa pihak KBRI, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota Seoul, Korea Selatan, telah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri Korea dan institusi terkait guna mendalami lebih jauh kasus tersebut bos. Bahkan beliau menegaskan bahwa pihak KBRI juga telah berkomunikasi langsung dengan Insinyur Indonesia yang dituduh mencuri teknologi jet tempur KF21. Ini berat nih guys, berat nih. Terkait insinyur tersebut, KBRI pun telah memastikan bos bahwa Insinyur Indonesia itu tidak ditahan, di mana insinyur ini pun diketahui telah terlibat dalam proyek bersama ini sejak tahun 2016 silam. Sudah lama. Artinya beliau telah bekerja cukup lama untuk ikut membantu mengembangkan jet tempur ini dari awal bos. 2016 artinya sejak sekitar 8 tahun lalu. Sudah 8 tahun di Korsel memastikan bahwa insinyur ini juga sudah mengetahui prosedur kerja serta aturan yang berlaku di KAI. Jurubicara Kemlu Bapak Iqbal juga memastikan bahwa hanya satu insinyur asal Indonesia yang dituduh mencoba mencuri data informasi teknologi jet tempur KF21 itu bos. Nah, jadi tidak seperti berita-berita Korea yang beredar ya bos. Pasalnya sebelumnya, Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA Korea Selatan telah menuduh ada 2 orang insinyur Indonesia yang mencoba mencuri data informasi teknologi jet tempur KF21. Di mana 2 teknisi yang dikirim dari Indonesia ini pun kini kabarnya sedang menjalani penyelidikan dan dilarang meninggalkan Korea bos. Namun setelah diselidiki oleh pihak KBRI Indonesia di Korea Selatan, ternyata hanya satu insinyur Indonesia saja yang dituduh. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, hanya seorang saja yang dituduh mengatakan bahwa kedua negara akan mengelola berbagai masalah yang muncul dalam kerjasama ini sebaik mungkin.
Jadi kesimpulannya ada 3 klarifikasi nih bos. Betul-betul ya. Yang pertama, KBRI memastikan bahwa hanya 1 insinyur saja yang dituduh mencuri. Kemudian insinyur itu pun kini dipastikan tidak dalam penahanan atau tidak ditahan oleh pihak Korea Selatan. Jangan ditahan lah, tak perlu ditahan. Insinyur ini pun juga telah bekerja lama, artinya orang lama, dan juga sudah mengetahui prosedur kerja serta aturan yang berlaku di Korea Aerospace Industries, bos. Betul. Nah, bagaimana menurut kalian terkait tuduhan Korea Selatan kepada insinyur Indonesia ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Ini tidak enak ya guys, tidak enak sekali, gimana ya bisa menuduh gitu ya. Oke, lanjut kabar kedua kini datang dari negara kita Indonesia yang buka suara memberi respon terkait pemilu di negara Taiwan. Seperti yang kita ketahui, negara pulau kecil Taiwan ini merupakan salah satu negara yang keberadaannya sampai saat ini masih belum diakui oleh PBB, bos. Namun kini, sama seperti Indonesia, negara kita, mereka pun juga telah mengadakan pemilu pada tanggal 24 Januari 2024 kemarin, bos. Dan presidennya telah terpilih. Sudah lepas ya? Hal ini, Indonesia pun ternyata masih tegas minggu lepas untuk tetap menghormati prinsip One China Policy, kebijakan satu China, yang artinya Indonesia tetap menganggap Taiwan bukan negara merdeka atau negara sendiri atau negara independen, melainkan Indonesia menganggap Taiwan tetap berada di bawah kedaulatan China yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Nah, dikutip dari sumber berita berikut, Kementerian Luar Negeri Indonesia pun menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menghormati kebijakan satu Tiongkok alias One China Policy seusai terpilihnya Presiden Lai Ching-te di Pilpres Taiwan kemarin. Beliau pun berasal dari Partai Progresif Demokrat atau DPP yang baru saja memenangi Pilpres Taiwan pada Sabtu 13 Januari 2024 lalu, bos. Dan diketahui bahwa Partai DPP Taiwan ini pun memiliki prinsip yang sama dengan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Tsai Ing-wen yang tidak mengakui prinsip One China Policy-nya Bapak Xi Jinping. Artinya mereka ingin merdeka sendiri, bos. Dan terkait hal ini, negara kita Indonesia yang selama ini berpegang erat pada kebijakan satu Tiongkok pun memberikan penegasan melalui Kemenlu yang mengatakan bahwa posisi ini tidak berubah, bos. Masih menyokong One China Policy ya. Bahwa Indonesia mengamati secara seksama perkembangan di Taiwan dan Indonesia terus konsisten menghormati One China Policy. Komitmen Indonesia terhadap One China Policy ini pun juga sebelumnya sempat ditegaskan kembali saat presiden kita, Bapak Jokowi, yang bertemu dengan Presiden Tiongkok, Bapak Xi Jinping di Beijing pada bulan Oktober lalu. Tahun dan lewat lepas, ya? pernyataan pers bersama, Indonesia pun mengakui bahwa pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintahan yang sah yang mewakili hanya satu diiktiraf ya guys. Tiongkok, di mana seluruh wilayah Tiongkok ini pun meliputi wilayah China daratan yang sangat luas ini. Kemudian negara Taiwan, Hong Kong dan juga Macau, bos. Nah, jadi itu yang ditegaskan oleh Indonesia. Tapi gimana yaitu Taiwan and the Gang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Tiongkok China. Taiwan, Macau, China, Hong Kong. Dalam pernyataan bersama kerjasama Indonesia Tiongkok yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2023 lalu. Pada dalam pernyataan bersama itu disebutkanlah bahwa Indonesia dengan tegas mendukung upaya pemerintah Tiongkok untuk mencapai tujuan reunifikasi nasional secara damai, dan Tiongkok juga dengan tegas mendukung persatuan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Indonesia dan Ujar China. Pernyataan kedua negara Indonesia dan China Tiongkok ini, bos. Nah, Business Forum. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax. Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine. So itu tadi guys, dua berita yang terkini dan yang paling amat terkejut mengenai berita yang pertama itu tadi. Walau bagaimanapun pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Kemenlu bekerja sama menyiasat, ya, masih dalam siasatan. Jadi kita nggak bisa
mengungkaikan apa-apa kerana hal ini masih dalam siasatan. Jadi belum tahu jawapannya. Namun yang pastinya, dua insinyur yang dikatakan mencuri teknologi KF21 itu sebenarnya bukan dua orang Yang dituduh itu sebenarnya hanya seorang sahaja insinyur. Namun insinyur itu telah 8 tahun berkhidmat ataupun bekerja ataupun bertugas di Kosel dalam pembangunan jet tempur KF21 Boramae ini. Jadi insinyur tersebut merupakan seorang insinyur yang orang lama katanya. Sudah semestinya dia tahu segala SOP dan juga peraturan di dalam pembangunan jet ataupun pesawat tempur KF21. Bagaimana seorang insinyur yang lama bisa melakukan perkara yang sebegitu. Pada pandangan Bang Lee, tidak mungkin. Cuma apa yang Bang Lee dapat rasakan, walaupun perkara ini dalam siasatan, ini hanya pandangan Bang Lee, peribadi Bang Lee. Mungkin ada sebahagian yang iri hati iri hati ataupun sengaja ingin membuat projek ini diganggu, menyebabkan satu hari nanti kemungkinan RI akan tarik diri dari kerjasama pembangunan ataupun perkongsian transfer of technology ini bersama Kosel. Itu tidak mustahil guys, kerana di dalam dunia yang sekarang ini peperangan bukan hanya berlaku menggunakan alutsista saja, tapi menggunakan intelijen guys. Perisik ataupun membuat sabotaj dari dalam. Jadi apapun berhati-hati. Cuma itu hanya pandangan Bang Lee, jangan diambil serius ataupun positif. Sampai di sini dahulu video reaction kali ini yang dapat Bang Lee kongsikan bersama teman-teman mengenai apa yang paling penting mengenai bagaimanakah insinyur RI dituduh sebegitu hebat guys. Ini betul-betul kata admin Ham Siong tidak bagus begitu Semoga kerjasama itu terus berjalan dengan baik dan lancar dan perkara tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan segera. Okey. Seperti biasa, jika teman-teman mempunyai sebarang komentar ataupun informasi yang ingin dikongsikan bersama, sila share di ruangan komen. Kita bahas dan bincang yang positif, enggak ada salahnya. Terima kasih kerana sudi menonton video kali ini bersama Bang Lee. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.